Malam Bu Lia. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu Lia, ini ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Lia nih. Oke, iya Bu. Apa itu Bu? Ya Bu Lia, ini saya punya murid ya Bu Lia ya. Kalau lagi pembelajaran di kelas saya tuh, kalau dia tidak masuk, nanti pada saat dia di kelas, sukanya tidur tuh Bu Lia. Kalau saya lagi menjelaskan, atau kadang-kadang pun kalau dia lagi diskusi dengan teman-temannya gitu ya, teman-temannya lagi sibuk ya dia diem-diem terus lama-lama tidur gitu Bu Lia. Apa Oke. ya yang harus saya lakuin ya Oke. supaya dia tidak begitu lagi? Oke, baik. Untuk selama ini apa tindakan Bu Rahma yang sudah Ibu lakukan? Ya paling saya kan menegur gitu ya. Kalau misalnya dia tidur saya membangunkan. Kalau misalnya dia tidak masuk, saya akan coba konfirmasi ke wali kelas gitu. Itu sih kadang-kadang kan memang dia mengabari kalau dia bilangnya sakit gitu ya. Tapi kok sering banget gitu sakit ya. Nah itu. Jadi kenapa ya gitu. Oke, jadi di sini tadi apa anak tersebut sering tidur di kelas ya. Hmm. Ya, Nah, terus tadi tindakan yang sudah Ibu lakukan wali kelas sudah. Nah, berarti di sini ada upaya ya, ada upaya dari Bu Nur Rahma untuk mengatasi permasalahan dari anak tersebut ya. Oke, nah setelah Ibu Nur melakukan tindakan tersebut, ada nggak perbaikan dari anak tersebut setelah melakukan? setelah saya tegur dan kemudian saya juga lapor ke wali kelasnya, ya sebetulnya sudah dipanggil ya Bu Lia ya dengan wali kelasnya, tapi memang nggak terlalu banyak berubah gitu. Atau misalnya kalau dia berubah cuma mungkin sebentar, terus tapi nanti habis itu kembali lagi ke awal seperti itu gitu setelannya. Oke. Di sini yang sudah Ibu lakukan pemanggilan wali kelas juga sudah ya. Kemudian apalagi tindakan Ibu selanjutnya apa agar anak tersebut itu tidak melakukan hal yang sama di kelas? Eh, saya sih mencoba untuk ini ya, sebetulnya eh, rencananya saya ingin panggil dia empat mata Bu. Kan kalau selama ini kan hanya ditegur secara ini di kelas ya dan saya laporkan ke wali kelasnya. Tapi saya ingin nanti berbicara gitu ya, saya kenapa dia bisa seperti itu gitu ya. Itu mungkin Bu Lia yang mau saya lakukan. Baik. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan untuk pemanggilan anak tersebut? Secepatnya sih Bu Lia, karena ini kan dia sudah mulai kayak gitu lagi ya. Hmm. Jadi saya mau panggil gitu ya. Sambil saya juga sebetulnya saya cari-cari tahu ke teman-temannya gitu ya. Siapa tahu dia pernah cerita dengan temannya, mungkin dia punya masalah apa gitu ya sampai dia tertidur di kelas gitu atau suka nggak masuk. Oke, baik. Eh, kalau menurut Bu Rahma tadi melakukan pemanggilan terhadap anak tersebut ya, kira-kira itu kemungkinan berhasilnya kalau di kisaran angka gitu, ada dari 1 sampai 10 berapa Bu? Ya mudah-mudahan sih bisa lah di angka 8 ya atau 7 karena saya sih sepemahaman saya anak-anak kalau sudah dipanggil secara pribadi, kita ajak bicara itu biasanya akan lebih tersentuh hatinya, ya. Oke. Biasanya seperti itu. Ya, kalau misalnya sudah dilakukan pemanggilan tersebut, tapi nyatanya berulah lagi ya anaknya, apa yang akan Ibu lakukan untuk tahap selanjutnya? Tahap berikutnya ya saya coba apa ya? Mungkin saya akan undang orang tuanya juga gitu ya untuk datang ke sekolah gitu ya. Untuk saya sampaikan kondisinya dia seperti itu dengan juga saya sudah mendengarkan cerita dia ya. Tentunya kan saya juga udah dengar alasannya dia kan dia udah saya panggil pasti kan dia akan cerita tuh. Tapi ketika dia nggak berubah, orang tuanya akan saya undang. Nah, nanti biar saya apa namanya saya sampaikan gitu ya biar orang tuanya juga memahami gitu ya apakah orang tuanya tahu gitu kalau dia tuh
suka tidur terus di sekolah tuh kenapa gitu ya. Oke, berarti tadi langkah selanjutnya apabila anak tersebut tidak ada perubahan akan melakukan panggilan terhadap orang tua ya Bu ya? Iya, betul Bu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada kontribusi dari orang tua, apakah Ibu yakin akan berhasil merubah sikap anak tersebut? Iya, mudah-mudahan ya Bu Lia ya, karena kan seharusnya kan memang ini juga jadi tanggung jawab orang tua ya, Ya, terkait kenapa anak itu bisa sampai terlihat lelah gitu ya di sekolah gitu Kak. Apakah memang pembelajaran saya sebegitu tidak menyenangkannya buat dia, tapi saya melihat teman-temannya tuh baik-baik aja ya, hanya dia yang seperti itu perilakunya. Jadi makanya akan saya sampaikan ke orang tua. Bisa jadi kan dugaan saya mungkin di rumah dia mungkin tidak terlalu dikontrol oleh orang tuanya sehingga dia tidurnya malam-malam kan gitu bisa jadi kan ya. Jadi itu memang saya ingin orang tuanya tuh mengerti itu gitu ya. Ya mereka kan yang lebih tahu ya gimana anaknya. ya jadi ya Bu, alangkah baiknya untuk sekolah dan orang tua itu ada saling kolaborasi gitu ya Bu dalam pendidikan anak kayak gitu. Jadi kan pendidikan bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Oke, menurut Bu Rahma tadi sudah ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya menghadapi anak tersebut, bagaimana treatmentnya. Nah, menurut Bu Rahma, kesimpulan apa yang Ibu ambil dari coaching kita hari ini, dari percakapan kita hari ini? Iya Bu Lia, jadinya saya nih berdiskusi dengan Bu Lia ya tentang anak saya akhirnya bisa menemukan bahwa iya selain saya bicara nanti saya panggil dia, kemudian saya nanti mungkin bertanya ke temannya, siapa tahu dia pernah curhat. Ya, yang penting juga buat saya adalah memanggil orang tuanya, gitu ya, dan menyampaikan kondisi anaknya, gitu ya. Sehingga nanti diharapkan ke depannya mungkin dengan pengawasan orang tua di rumah dia bisa berubah gitu ya dengan kondisinya yang tidak tidur lagi di sekolah. Itu Bu Lia. Iya, betul. Oke, baik Bu Rahma, semoga berhasil ya untuk tahapannya, apa-apa aja yang tadi Ibu akan lakukan terhadap anak tersebut, semoga bisa merubah sikapnya ya. Oke, baik Bu Rahma, terima Baik Bu kasih. Lia, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Udah kelar.